Hai, kembali lagi di Sabun Channel. Di video kali ini, saya akan membahas kembali kelanjutan cerita Sun Wukong di chapter 100. Baiklah, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol like-nya, komen dan jangan lupa di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan kekalahan dua dewa surga kegelapan. Namun kelompok Tang San Sang kembali kedatangan sosok misterius yang terbentuk oleh dedaunan yang beterbangan. Siapakah sosok tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Di episode kali ini kita diperlihatkan dengan kehancuran surga akibat peperangan antara cahaya dan kegelapan. Di sana kita melihat dewa atas surgawi yang sedang membangun surga yang hancur lebur itu. Hanya dengan mengayunkan tangannya, bahkan bisa mengembalikan kehidupan kepada flora dan fauna yang mati di sana. Hal ini membuat Raja Timur dan Guan Yin kagum dengan kemampuan kekuatan pencipta milik dewa surgawi itu. Dia sudah membangun surga sendirian. Guan Yin sebenarnya juga heran dengan kerja kerasnya. Dan Dirsa Rarsa juga mengatakan bukankah itu sama dengannya. Dan peran Guan Yin kali ini membuat Dirsa Rarsa kagum kepadanya. Bahkan dia juga mengatakan jikalau dewa yang lain juga pasti setuju jikalau Guan Yin adalah pilar surgawi. Dirsa Rarsa juga mengatakan bahwa kebangkitan arwah kegelapan telah membuat banyak perubahan. Kekuatan surga akan diuji dari segala tingkatan. Bahkan mereka sangat khawatir dengan sutra saat ini. Karena kegelapan pasti akan mengambilnya. Dan ini pasti akan menjadi perang dingin yang berkepanjangan. Karena tujuan mereka memang untuk mendapatkan sutra. Karena setelah mereka mendapatkan sutra, Raja kuno tidak perlu takut lagi dengan dua raja surga lainnya. Saat ini Guan Yin telah memerintahkan suruhannya merubah misinya melindungi Tan San Sang. Apalagi dengan kembalinya Wukong seharusnya sudah tidak ada lagi masalah. Di tengah-tengah percakapan itu pelayan Guan Yin datang, membawa banyak gulungan di tangannya. Dia mendapat gulungan itu dari reruntuhan istana Taizu. Dan dia bingung harus diapakan gulungan itu. Raja Timur pun iri karena selalu ada wanita cantik di samping Guan Yin. Guan Yin pun memberi tahu namanya. Adalah Ziwei. Guan Yin dengan Ziwei pun pamit untuk meninggalkan percakapan itu. Karena ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah Guan Yin tinggal berdua saja dengan Ziwei, Guan Yin bertanya kepada Ziwei ada masalah apa saja, dan Guan Yin menyuruhnya untuk membuat catatan. Setelah Guan Yin pergi meninggalkan Dirsa Rarsa, Dirsa Rarsa juga memikirkan kelompok Tang San Sang. Apakah semua arwah jahat akan mempertaruhkan untuk pergi ke jalur iblis? Karena jalur iblis menurutnya adalah tempat yang sangat beresiko. Namun cerita kembali ke tempat Tang San Sang berada. Diperlihatkan bahwa yang datang sebelumnya adalah Raja Istana Selatan, Wirupaka, dan dia akan turun tangan dalam pertempuran ini. Dan semua orang pun tercengang dengan ini, bisa-bisanya dia tercemar dengan arwah jahat. Dan tanpa basa-basi lagi raja itu membuka kotak hartanya dan mengambil pusaka cermin harta abadinya. Harta itu akan digunakan untuk menyerang mereka. Cermin itu mengeluarkan cahaya ungu yang kekuatannya sangat menakjubkan. Tapi anehnya setelah mereka tersadar semuanya tidak ada yang terjadi apa-apa. Hanya saja kedua utusan surga kegelapan menghilang. Setelah mereka mencari, Xiao Yu pun ikut menghilang bersama mereka. Bai Long pun dengan Yihu mencari-cari Xiao Yu. Dan Tang San Sang dengan tenang mengatakan bahwa intinya di cermin yang tadi. Sebenarnya bukan mereka yang hilang tetapi kelompok Tang San Sang lah yang hilang.
karena terkena dampak kekuatannya. Dan betul saja Tang Sansang dapat melihat Xiao Yu di luar. Hanya Xiao Yu lah yang tinggal di luar. Mereka tersedot ke dalam cermin itu. Bai Long pun berlari untuk melihat Xiao Yu. Xiao Yu pun berteriak memanggil Bai Long. Dan sayangnya saat Bai Long melihat Xiao Yu, cermin itu dihalangi oleh Raja Selatan tepat di depannya. Raja Selatan pun mengatakan jikalau mereka sekarang tidak berdaya lagi, karena sudah dikurung di dalam sana, dan tidak akan bisa keluar dari dimensi itu dengan cara apapun kecuali dia sendiri yang ingin mengeluarkannya. Utusan surga kegelapan pun kagum kepada Raja Selatan, karena mereka bisa menangkap Tang Sansang dengan sekejap. Bai Long pun kesal dan memukul kaca cermin itu. Untungnya Tang Sansang berhasil menahannya, dan memberitahu jikalau mereka tidak boleh gegabah karena cermin itu hanya bisa dihancurkan dari luar. Jadi percuma saja Bai Long memukulnya. Raja Selatan pun membenarkan hal itu dan berkata hanya dialah yang bisa membebaskan mereka. Tang Sansang pun menolaknya karena masih ada orang yang tak terjebak di sini. Dan yang tidak terjebak itu adalah Zubaji. Karena Zubaji tidak melihat cahaya cermin tadi. Lalu Wirupaka pun meremehkan kekuatan Zubaji. Karena dia hanyalah seekor babi yang buta. Tang Sansang pun berteriak jikalau dia adalah satu-satunya yang bisa menghancurkan cermin itu. Dan dia adalah satu-satunya harapan mereka. Wirupaka pun mengatakan bahwa mereka berharap kepada orang yang salah. Karena menurutnya babi itu tidak akan ada apa-apanya. Lalu dia membuka kotak hartanya lagi dan memanggil gurita raksasa. Dan gurita itu pun menyerang Zubaji. Dan menempelkan semua tentakelnya ke badan Zubaji. Zubaji pun mengatakan kalau itu menjijikkan. Xiao Yu yang melihat gurita itu pun bersembunyi dan menyemangati Zubaji. Sayangnya Xiao Yu ditangkap oleh Raja Selatan dan memintanya untuk ikut membantu surga kegelapan. Untuk menguasai dunia. Jelas saja Xiao Yu menolaknya. Dan hebatnya Zubaji berhasil melepaskan diri dari gurita itu. Dengan cara memakan gurita tersebut. Wah kakak, kalau lapar bilang bos. Babi. Raja Selatan pun marah karena Zubaji telah memakan koleksinya. Setelah memakan gurita tersebut Zubaji pun menyeruduk Raja Selatan tersebut. Raja itu pun terpental dan dibuat terjatuh. Zubaji pun mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir saat ini. Serangan itu pun membuat kedua anak buah Wirupaka tersebut kaget-kaget karena Zubaji bisa menyerang Wirupaka. Dan Zubaji berkata kepada Xiao Yu bahwa saat ini dia akan melindunginya. Dan sebagai gantinya, dia boleh memegang dada Xiao Yu. Babi. Tahu aja yang enak-enak. Dan tentu saja Xiao Yu menolaknya dengan lantang. Sayangnya Wirupaka yang terkena seludukan baji tadi telah bangkit kembali. Dan mengatakan bahwa Zubaji memang mempunyai kekuatan yang besar. Namun dia akan membuat Zubaji merasakan kematian yang sangat menyakitkan. Akan tetapi chapter ini pun berakhir. Gak sabar melihat aksi babi-babi lainnya hehehe. Tetap pantekin channel ini ya kawan. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan terima kasih telah menonton. Sayonara.